Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adan Al-Haq dengan NPM 2478252. Di sini saya akan melakukan ataupun melanjutkan video hands-on yang sebelumnya di lab kedua. Sekarang kita akan melanjut ke di lab yang ketiga ya. Nah, yang lab ini yang ketiga ini pada lab managing Red Hat OpenStack platform network. Nah, di sini tuh apa aja sih pada lab ini yang harus kita lakukan ataupun yang kita tuju ya teman-teman. Nah, yang pertama ini ada membuat jaringan network ataupun subnetnya ya. Nah, yang kedua ini adalah menjalankan virtual mesinnya Intance. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah melihat bagaimana jaringan bekerja di level low, level OFS dan flow-nya. Oke. Langsung saja kita masuk ke labnya ya. Untuk cara-caranya seperti ini. Untuk di labnya ini pada lab kita langsung open restore ini di 16.1 ya teman-teman. Kita lab langsung. Kita sudah start ya si servernya. Selanjutnya saya sudah login ataupun saya sudah masuk ke terminalnya yang di workstation. Nah, langsung saja kita uh, biar enak ya kita split ini ya teman-teman. Kita akan ke labnya. Oke, langsung saja di perintah yang pertama ya. Bentar teman-teman. Nah, oke. Yang pertama ini adalah yaitu persiapan labnya ya teman-teman. Nah, pada persiapan lab ini kita menggunakan perintah yaitu di lab networking review start. Nah, di sini fungsinya ini adalah menyimpan environmentnya lab, terus membuat resource awal, project, terus user, image dan lain-lainnya, dan reset kondisi biar sesuai soalnya. Nah, nah intinya tuh biar lab ini tuh bisa dipakai tanpa error ya teman-teman. Oke, kita langsung ketikkan lab networking review start. Oke, kita tunggu. Nah, untuk verifikasi projectnya selesai sukses, create usernya kita masih diproses, developer satunya ini seharusnya sukses semua ya. Developer satu sukses, terus create admin developer satunya. Ini ada ngelag ya teman-teman laptopnya. Oke, untuk semuanya sudah selesai ya, ya itu yang di Clipper, terus flower, image-nya ya. Oke, langsung saja masuk ke tahap yang kedua, yaitu kita akan meloginkan ataupun kita akan masuk ke developer satu production-nya. Nah, caranya gimana? Nah, di sini kita akan secure source link, source. Oke, slash development. Developer satu ini. C. Oke, sudah masuk ya. Masuk ke dalam developer production-nya. Nah, ini fungsinya ini adalah membuat load create-nya, username, password, dan project-nya supaya perintah OpenStack ini tahu kamu tuh login sebagai apa. Nah, tanpa ini saya tuh tidak bisa membuat network ataupun instansinya ya. Oke. Langsung saja masuk ke yang ketiga, yaitu kita kan proses membuat si
hmm, networknya ya teman-teman. Sebentar. Nah ya, kita akan membuat networknya ya. Oke. Kita akan menggunakan cara yang seperti ini aja. Kita akan pas saja ya teman-teman, agar cepat. OpenStack network create-nya ini untuk membuat networknya ya. Kita enter, kita masuk ke production, kita akan isi production network. Kita oke. Nah, production network 4 F4 JSON. Kita langsung enter. Kita akan tunggu. Oke, di sini sudah menampilkan inputnya ya, outputnya sorry. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwa kita tuh sudah selesai untuk membangun sebuah jaringannya. Nah, selanjutnya ini fungsinya tuh buat apa? Nah, ini fungsinya untuk membuat jaringan virtual di dalam OpenStack-nya. Nah, network ini nantinya dipakai instansi untuk komunikasi. Nah, analoginya tuh kalau di sebuah fisik ya ataupun di dunia nyata di sini ya teman-teman. Nah, ini tuh seperti WiFi atau LAN, tempat server terhubungnya. Kayak gitu teman-teman. Langsung saja kita masuk ke selanjutnya ya, 1.3. Ini membuat subnetnya yang keempat. Oke, kita langsung saja kita ketikkan open stack subnet create slash ini ya, slashnya ini, enter. Terus kita ini salin saja agar mempercepat ya teman-teman. Enter. Terus kita DNS nya kita ini untuk mengisi atau DNS nya untuk JSON nya. Oke, kita langsung tekan, kita tunggu. Ini sedang membuat ya. Nah, sudah ya, sudah selesai. Untuk tadi itu tuh tujuannya yang itu membuat subnetnya ya. Nah, seperti subnet ringnya yaitu di 192.168.1.0.0/24. Nah, terus DNS name servernya ya yaitu 172.168 Nah, terus network productionnya ini yaitu network production subnet 4 fmin JSON. Oke, dia sudah menampilkan outputnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat instansi dalam virtual mesinnya ya teman-teman. Di sini ada beberapa ya. Optionnya ada image, flower, network, kaipair. Terus value-nya yaitu rel 8, default, production, network 4, example, kaiper. Di dalam membuat instansi ini kita tuh perlu perintah ya. Ini ya teman-teman. OpenStack server create image-nya sesuai di dalam tabel di atas ini. Oke, kita langsung saja create open stack server create slash
min min image, terus rel ini aja lah ya. Kita lakukan seperti ini aja teman-teman. Flower default, terus keyname nya example, yes. Oke, kita langsung enter. Dia akan menampilkan ataupun mengeluarkan outnya. Kita tunggu teman-teman, prosesnya agak lumayan ya. Sambil kita cek OBS aman. Oke, selesai ya. Nah, nah ini fungsinya, ini kita membuat virtual mesinnya yaitu server virtualnya ya. Nah, untuk image menggunakan rel 18. Nah, itu tuh OS yang dipakainya ya. Terus flower defaultnya itu spesifikasi CPU atau RAM-nya. Terus keyname-nya itu untuk SSH loginnya. Terus net ID itu tuh membuat buat sambungin atau buat menyambungkan ke networknya. Terus white itu tuh tunggu sampai selesai. Nah, selanjutnya output yang paling penting ya teman-teman. Di sini tuh kita harus mendapatkan yaitu tuh address production network 4. Nah, ini di 192.168.10.60. Nah, ini nih penting ini teman-teman. Oke. Ini harus ada ya teman-teman. Kalau tidak ada ya berarti error ataupun tidak tersambung ataupun ya intinya tuh virtual tuh dapat IP addressnya enggak gitu. Oke. Langsung saja kita masuk ke perintah selanjutnya. Selanjutnya kita akan secure ke OpenStack-nya ya. Kita akan masuk ke ganti user ke operatornya. Oke. Secure. Oke. Slash open operator operator production RC. Oke, kita enter. Secure teman-teman sebentar.
dia sudah masuk ke operator satunya di production. Nah, selanjutnya kita akan membuat open server ataupun membuat cek nodenya ya. Nah, langsung saja kita coba kita cek terlebih. Kita akan show open stack server. So, terus kita production. Bentar. Oke. Di sini tuh fungsinya itu untuk mengetahui virtual mesin itu jalan di server fisik mana gitu. Terus output yang paling penting ya yaitu di OS EXT. Sebentar teman-teman. Nah ini ya teman-teman. OS EXT server ATTR host compute 0 overclock example.com. Oke, itu berarti sudah ada ya. Nah, artinya tuh virtual mesin jalan di komputer 0 gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan cek MAC addressnya teman-teman. Kita akan cek yaitu menggunakan ini ya, open stack port list gitu. Open stack port list slash enter min server production server 4 min f json apa ini teman-teman, not server with a name. Oke, kita akan submit aja lah. Oke teman-teman, sudah keluar ya outputnya. Nah, di sini untuk menampilkan info network interface virtual mesinnya ya teman-teman. Nah, output yang paling penting ya teman-teman yang harus ada itu di sebentar teman-teman, di ini ya teman-teman, MAC addressnya di FA 16 3E 8B F709, berarti sudah ada ya teman-teman. Di sini sudah tertera ya, MAC addressnya sudah ada. Oke, selanjutnya kita akan login ke komputer node-nya. Nah, di sini untuk kita loginnya untuk SSH kita akan menggunakan SSH health admin ini ya teman-teman. Kita akan login ya, sudah masuk health admin komputer 1.
Kita langsung ke sudo min I, kita akan menjadi root I. Oke, sudah jadi root ya teman-teman. Oke, nah ini tuh fungsinya untuk memasukkan server fisik tempat virtual machine berjalan. Nah sudo ini untuk kita menjadi rootnya tadi ya teman-teman. Nah, langsung saja ke perintah selanjutnya, yaitu di kita kan sudah masuk ke rootnya, terus kita akan mengetikkan yaitu melihat flow VOFN nya, open virtual switch nya. Nah di sini kita akan menggunakan perintah yaitu OVS of CTL doom flower bit indi. Nah ini langsung saja. Oke, kita enter. Nah di sini adalah gridnya, kita akan masuk ke sini. Oke, kita enter, kita cek. Nah dia, bentar teman-teman. Dia nggak mau mengeluarkan paket ya teman-teman. Bentar teman-teman, kita cek terlebih dahulu. Ter apa ini MAC address ya, gripnya ini. Mencoba pakai MAC address ini ya teman-teman. Oke, sebentar teman-teman, ada sedikit troubleshoot. Ini belum kesalin.
9. Kenapa ini teman-teman ya? Kita sudah masuk ke rootnya. Ini tidak bisa. Dia nggak mengeluarkan output ya. Oke, kita akan lanjut terlebih dahulu aja, kita ke selanjutnya yaitu di hmm, oke. Yang terakhir ini, ternyata ini yang terakhir sudah untuk evaluasinya. Eh, Bentar, nah analisis flow pentingnya yang banget. DHCP flow-nya ini UDP, TP, SRC harusnya ada. Itu tuh TP DTS-nya itu sama dengan 67. Nah, itu artinya port 68 itu adalah klien si virtual mesinnya, terus port 67 itu adalah DHCP servernya. Fungsinya ini virtual ini meminta IP otomatisnya ya, IP DHCP-nya lah ya. Terus ARV flow-nya. Nah, ini artinya digunakan untuk mencari MAC address di IP-nya. Nah, siapa pemilik IP 192 misalnya, contohnya 192 168 10 titik berapa gitu, contohnya kayak gitu. Nah, kita akan langsung ke cek ya, ataupun lab ini tuh udah selesai apa belum gitu loh. Kita akan lab networking review graded. Oh, kita akan keluar terlebih dahulu ya. Kita ke lab. Ini gimana ini, kenapa ini bos? Kita coba. Oke, cek. Pas, pas. Nah, oke, semua pas semua ya. Untuk create networknya sudah selesai, terus cek subnetnya sudah selesai, cek interface-nya sudah selesai, terus overload graded ini yaitu pas. Oke, nah, itu artinya menunjukkan bahwa lab ini selesai. Oke, selanjutnya kita akan lab networking review finish untuk mengakhiri ataupun pada lab kali ini ya. Nah, ini fungsinya itu membersihkan resource
menghindari konflik di lab berikutnya. Nah, itu tuh gunanya yang seperti yang saya jelasin di lab sebelumnya. Dia semisal kita belum menghapus ataupun kita belum finish, dia tuh akan menumpuk di dalam server ini. Jadinya kita akan melakukan lab selanjutnya, itu akan terjadinya lag ataupun berantakan lah intinya. Itu teman-teman. Nah, kesimpulan dari semua lab yang tadi ya. Nah, pada di lab ini saya tuh belajar bahwa ada beberapa kesimpulan besar menurut saya. Yang pertama itu adalah membuat network dan subnetnya, terus menjalankan virtual mesinnya, terus melakukan komunikasi jaringan di level rendah, di OSV, OVS flow, terus memahami DHCP, dapat IP dari mana, ARP, mapping IP MAC addressnya. Oke. Uh, Enaknya ngomong tuh kayak gini, bayangannya tuh kayak gini. Network itu tuh seperti jalan rayanya. Nah, seperti jalan rayanya ya teman-teman. Terus subnet itu seperti alamat rumah. Nah, misal tuh alamat rumah tuh RT berapa, kalau enggak ya hmm, nomor rumah berapa gitu. Enaknya kayak gitu. Jadi tuh ada sebuah perumahan ya enaknya ngomong. Terus ada jalan, terus ada rumah. Itu eh, jalan itu diibaratkan sebagai networknya, terus si subnet itu diibaratkan sebagai rumahnya. Nah, terus virtual mesinnya itu sebagai mobilnya ataupun kendaraan lah, kendaraan buat menuju ke alamatnya, alamat rumahnya ya. Terus MAC addressnya ini adalah plat nomornya. Jadi tuh mobil tuh kan ada plat nomornya, semisal plat mobilnya itu nomornya 192, 168, 1960 gitu ya. Berarti dia tuh mempunyai IP address, yaitu di ataupun memiliki nama, yaitu sesuai di plat nomornya itu teman-teman. Terus OVS flow-nya ini adalah aturan lalu lintas. Ya enaknya ngomong ya kayak semisal ada perboden itu nggak boleh dilawan, ataupun ada polisi, sorry, ada hmm, ya enaknya ngomong lalu lintas lah, aturan lalu lintas gitu teman-teman. Oke, menurut saya untuk lab kali ini sudah cukup ya teman-teman. Saya akhiri, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.